sudah tahu. Jadi kami dari kelompok 10 akan membuat tugas akhir filsafat politik feminisme. Oke, kita akan mulai dari pengantar. Halo semuanya, pada video ini kelompok kami akan membahas filsafat politik feminisme. Feminisme merupakan aliran dalam filsafat politik yang berfokus pada upaya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dan berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Topik ini penting karena hingga hari ini perempuan masih menghadapi diskriminasi, ketimpangan akses pendidikan dan pekerjaan, kekerasan berbasis gender, serta representasi politik yang rendah. Oleh sebab itu, feminisme tidak hanya menjadi teori, tetapi juga gerakan sosial dan pendekatan politik untuk menciptakan masyarakat yang setara. Sejarah singkat. Feminisme berkembang melalui 3 gelombang utama. Gelombang pertama dari abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Fokus pada hak hukum dan politik, terutama hak pilih perempuan, suffrage movement. Tokoh penting Mary Wollstonecraft, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton. Gelombang kedua dari tahun 1950 sampai 1980. Menyoroti ketidaksetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, tubuh perempuan, dan norma keluarga patriarki. Tokoh Simone de Beauvoir, Betty Friedan. Gelombang ketiga dari tahun 1990 sampai sekarang menekankan keragaman identitas perempuan dan konsep interseksionalitas, yakni hubungan antara gender dengan kelas, ras, agama, dan orientasi seksual. Tokohnya Judith Butler dan Bell Hooks. Secara sosial politik, feminisme muncul sebagai respon terhadap struktur patriarki yang memusatkan kekuasaan pada laki-laki dan marginalisasi terhadap perempuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh penting menurut filsafat feminisme. Ada Simone de Beauvoir 1908 sampai 1986, filsuf dari Prancis. Karya monumental The Concept 1949 berpendapat bahwa perempuan dilahirkan tetapi menjadi perempuan, artinya identitas perempuan dibentuk oleh konstruksi sosial, mengkritik budaya patriarki, dan menuntut pembebasan perempuan sebagai subjek mandiri. Bell Hooks 1952 sampai 2021, aktivis feminis kulit hitam, memperkenalkan konsep feminis, menyatakan bahwa penindasan perempuan tidak dapat dipahami hanya dan perspektif gender, tetapi juga ras, kelas, sosial, dan kapitalisme. Oke, untuk topik yang keempat yaitu apa itu yang menjadi gagasan-gagasan pokok serta inti dari materi kami ini. Yang pertama, kesetaraan gender. Feminisme menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan hak dan perlakuan yang sama dalam kehidupan publik maupun privat. Yang kedua, patriarki, sistem sosial yang memberikan kekuasaan dominan kepada laki-laki. Feminisme menolak pemahaman bahwa posisi perempuan lebih rendah di masyarakat. Yang ketiga, interseksionalitas. Setiap perempuan memiliki pengalaman ketidakadilan yang berbeda berdasarkan faktor ras, ekonomi, agama, budaya, atau orientasi seksual. Yang keempat, keadilan reproduktif. Perempuan harus bebas menentukan keputusan atas tubuhnya seperti kesehatan reproduksi, pernikahan, dan kehamilan tanpa paksaan. Yang kelima, representasi politik. Perempuan feminisme menuntut keterlibatan perempuan dalam lembaga politik dan pengambilan keputusan. Artinya di sana untuk contoh yang pertama, kesetaraan gender, tidak adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam kehidupan publik maupun privat, artinya dari diri sendiri atau luar diri sendiri. Yang kedua, tidak adanya kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, artinya sama di masyarakat ataupun pemahaman politik.
Yang ketiga, interseksionalitas yang dimaksud adalah tidak adanya ataupun adanya keadilan, baik itu yang berdasarkan ras, ekonomi, agama, dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, keadilan reproduktif artinya perempuan mendapatkan hak bebas untuk hidup, tidak adanya paksaan, nikah muda, ataupun hamil di luar nikah atau yang lain. Dan yang kelima, representasi politik artinya pada Indonesia 30% diberikan kepada perempuan untuk bangku di pejabat untuk menyampaikan suara dan aspirasi dari wanita. Refleksi kritis, relevansi kontemporer. Hingga hari ini feminisme penting karena ketimpangan gender masih terjadi. Representasi perempuan di DPR hanya sekitar 21%. Angka kekerasan seksual di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Perempuan masih menerima gaji lebih rendah dari laki-laki di banyak sektor. Kekuatan teori memberi kerangka analisis kritis untuk mengidentifikasi ketidakadilan gender, mengubah kebijakan publik dan kesadaran sosial. Keterbatasan dan kritik. Gelombang awal feminisme dianggap terlalu fokus pada pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah, menimbulkan stereotip bahwa feminisme membenci laki-laki, padahal tujuannya adalah keadilan dan kerjasama. Oke, saya akan melanjutkan untuk membahas studi kasus. Studi kasus di Indonesia, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU TPKS. Bertahun-tahun ditolak, akhirnya disahkan pada 2022. Poin pertama di sini menjelaskan didukung oleh aktivis feminis dan korban untuk memperjuangkan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. Poin kedua menunjukkan bagaimana feminis bekerja sama dengan gerakan politik dan sosial, menjadi contoh nyata pernyataan feminis dalam kebijakan publik. Oke, untuk kesimpulan yang dapat kami ambil, yang pertama, filsafat politik feminisme berjuang untuk kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua, teori ini berkembang melalui sejarah panjang dan tokoh-tokoh kunci. Yang keempat, masih sangat relevan dalam menjawab masalah keadilan kontemporer. Yang kelima, feminisme bukan hanya teori akademik, tetapi gerakan nyata untuk perubahan sosial. Pesan penutup yang bisa kami sampaikan, kesetaraan bukan hanya masalah perempuan, tetapi isu kemanusiaan. Mari bersama-sama membangun masyarakat yang lebih adil. Oke, video kita sudah siap kawan-kawan, jadi kita akan membuat contoh dan apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari filsafat politik feminisme. Dari saya sendiri, setelah kita mempelajari tadi filsafat politik feminisme, artinya di sana adanya kesadaran ataupun adanya keadilan antara perempuan dan laki-laki, di mana hak untuk hidup yaitu di bidang faktor ras, ekonomi, budaya serta partisipasi politik. Itu yang bisa saya sampaikan dari saudara Dery. Mungkin sekarang kita masih banyak terjadi pelecehan seksual, kekerasan perempuan, apalagi yang di bawah umur ya. Mungkin dengan berkembangnya undang-undang bisa mengurangi lah itu pelecehan tersebut ya. Karena kita pada dasarnya sama gitu. Ya, oke. Dari saudara Imin? Kalau dari pendapat dari saya, banyak sekarang yang kalau perempuan tuh hanya bisa masak. Iya. Zaman-zaman dahulu ya. Ya tuh cuma bisa melahirkan. Stereotip dari masyarakat. Padahal bisa lebih dari itu sama semua kita bedakan. Oke, berarti dari kesimpulan yang kami dapat, Dery setuju membuat undang-undang untuk menyatakan dan memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dan melindungi perempuan dari pencabulan, pemerkosaan dan yang lainnya.